DNB. Halo remaja Indonesia, apa kabar kalian semua? Senang sekali saya di sini Sarah Suratni sebagai MC memandu jalannya acara Sehat yaitu Sadar Akan Kesehatan yang bertema psikologi pertemanan terkait pertemanan remaja. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya Tia sebagai moderator dan ada narasumber yang cantik di sini, Ibu Putri Handayani. Ibu, ya. Selamat pagi. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai ada baiknya kita mengenal narasumber kita dan bisa dilihat tayangan profil berikut ini. Wow, itu dia ya, keren banget dan banyak prestasi yang beliau miliki dan beliau merupakan salah satu mahasiswa lulusan ternama di universitas. Nah, yang sekarang ini sebelum kita mulai jalannya acara, saya serahkan untuk waktu pada moderator. Terima kasih rekan saya Sarah. Di kesempatan kali ini saya Tia sebagai moderator dari talk show bersama dengan Ibu Putri Handayani. Jadi Ibu ini telah berprestasi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan S2-nya di Belanda ya Bu ya, dengan diterima melalui LPDP. Benar-benar hebat sekali pembicara kita kali ini. Jadi di sini kita ingin membahas mengenai psikologi remaja Ibu terkait dari pertemanan seperti itu. Jadi hal ini merupakan pertanyaan yang banyak di request oleh teman-teman di Instagram yang sebenarnya sudah kita lakukan di Instagram Genbi Bali dan juga beberapa Instagram bagi teman-teman di Genbi juga, sehingga banyak pertanyaan yang masuk mengenai pertemanan seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya, Ibu bisa memberikan sedikit intermezzo ataupun pembuka terkait dari apa sih psikologi remaja terkait pertemanan seperti itu. Silakan Ibu. Ya, oke. Terima kasih Tia dan Saras ya. Teman-teman di rumah, pertemanan itu memang banyak sekali dibahas di bidang psikologi ya. Terutama psikologi remaja ya, karena memang hubungan pertemanan itu awalnya terbentuk pada saat kita remaja. Memang pada saat anak-anak juga sudah mulai kita membangun pertemanan ya. Tapi pertemanan yang lebih dekat, yang lebih kita bilang close friends itu lebih biasanya pada saat remaja. Nah, apa yang disebut dengan teman gitu ya? Karena ada yang membedakan antara teman dekat dan teman yang biasa aja gitu. Nah, teman dekat itu memang kita sering sebut, kalau di Indonesia sering disebut dengan sahabat. Ya, tentu beda levelnya dengan teman biasa kan. Nah, teman sahabat itu pertama syaratnya adalah jika ada hubungan timbal balik atau reciprocity. Jadi kalau kita sayang sama dia, maka otomatis dia juga sayang sama kita. Itu reciprocity ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu kepada mereka, maka harapannya mereka juga bisa melakukan sesuatu terhadap kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya voluntary atau kesukarelaan. Jadi jangan sampai suatu hubungan itu didasarkan pada keterpaksaan. Karena disuruh sama teman maka temenan sama A, karena orang tua yang nyuruh maka temenan sama B, atau karena ada maunya maka temenan sama C gitu. Jadi nggak ada dasar seperti itu kalau sahabat gitu ya. Jadi adanya tadi apa, voluntary atau kesukarelaan. Kemudian berikutnya ada level yang setara. Jadi mungkin ketika kita mulai berteman, mungkin ada perasaan, oh dia anak seseorang, oh dia lebih kaya dari saya, dia lebih pintar dari saya, misalnya begitu. Tapi ketika sudah menjadi sahabat, itu sudah nggak ada lagi pikiran seperti itu biasanya. Jadi sudah menganggap kita semua setara gitu, sama. Saya bersahabat sama dia, maka apapun background keluarganya, apapun yang dia miliki, itu sudah bukan lagi menjadi penghalang bagi saya untuk berteman atau bersahabat sama dia. Gitu. Kemudian yang terakhir adanya companionship. Companionship itu adalah jika teman saya ingin ditemenin gitu, maka saya harus ada untuk dia. Kalau teman saya pengen beli baju ke mall, maka saya ada untuk dia gitu. Ya, seperti itu. Jadi adanya syarat-syarat seperti itu yang akhirnya membuat kita menjadi dekat dengan teman kita, yang kemudian kita sebut dengan sahabat gitu ya. Nah, memang masa remaja ini adalah masa yang penuh petualangan. Artinya adalah disinilah pertama kali mereka mengenal orang-orang baru. Mereka menjalin hubungan yang lebih dekat, baik itu close friends maupun bahkan pacar. Banyak juga remaja yang akhirnya mulai berpacar-pacaran gitu ya. Karena memang di masa remaja ini mereka mulai memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, kemudian ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin mengambil hal-hal yang beresiko tinggi
Padahal sebenarnya orang tua udah nggak ngasih gitu ya untuk melakukan itu, tapi tetap ingin dilakukan karena dia penasaran. Kalau nggak saya coba, saya nggak akan tahu gitu. Nah, itulah karakteristik remaja akhirnya yang membuat bagaimana dia akhirnya menemukan teman, ya, menemukan sahabat untuk dirinya, seperti itu. Mungkin kurang lebih begitu gambaran umumnya tentang pertemanan remaja. Berarti untuk teman-teman yang masih bingung sebenarnya sahabat seperti apa, teman seperti apa, sudah dijawab oleh ibunya tadi, karena memang kita berteman itu harus sukarela, harus setara seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sehingga kali ini masih sedikit bingung, teman itu seperti apa sih, sahabat itu seperti apa, sudah dijawab. Mungkin selanjutnya bisa ke teman. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana caranya kita untuk mengetahui apakah teman itu baik untuk kita atau tidak, Bu? Oke. Kita kan sering sekali menemukan ada orang-orang yang mungkin niatnya belum tentu tulus ke kita, ya. Gitu. Hal yang paling gampang untuk kita lakukan untuk merekognisi atau mengenali mana teman yang benar-benar tulus sama kita atau bukan, itu sebenarnya dari ekspresi wajah pertama. Ya mungkin itu perlu latihan ya, karena nggak semua orang betul-betul bisa sensitif dengan yang namanya ekspresi wajah. Nah, pertama kalau misalnya katakanlah kita lagi sedih, kemudian dia datang ke kita, dia nanya ke kita, kamu kenapa gitu kan? Tapi ketika kita cerita, matanya kanan kiri gitu misalnya, tidak fokus pada kita. Atau ketika kita cerita, malah dia cerita tentang dirinya, gitu, bukan fokus pada masalah yang kita alami. Nah, kita bisa itu sebagai sebuah indikasi bahwa mungkin dia tidak benar-benar ada buat kita, dia tidak benar-benar tulus sama kita, hanya sekedar pengen nanya aja gitu kan. Habis itu ya udah, masalah apapun yang dimiliki oleh teman kita ya udah lewat gitu aja, gitu, nggak peduli gitu. Atau kita dibiarkan aja, karena dibiarkan aja kita ada masalah, ya udah tiba-tiba dia ngilang aja gitu, karena dia nggak mau dicurhatin atau dia nggak mau direpotkan gitu, karena teman kita ada masalah gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat gimana cara melihat teman yang tulus atau tidak, sebenarnya kadang-kadang kita bawa feeling juga gitu. Ketika kita merasa bahwa kita nyaman atau enggak sama orang itu cerita, dan ketika kita mendapat respon yang baik, mungkin kita bisa bilang, oh dia memang ada buat kita, sehingga akhirnya kita bisa bilang, oke, dia memang tulus gitu. Nah, terus ada juga indikator yang lain adalah ketika dia menggosipkan kita. Mungkin kita sering dengar teman kita ngomongin tentang kita dengan orang lain ya, Di belakang ya, di belakang kita gitu, di belakang kita. Nah, kadang-kadang dia menggunakan cara yang subtle. Subtle itu artinya tidak benar-benar kentara. Jadi dia ngomongin tentang kita, tapi seolah-olah sebenarnya cuma cerita biasa gitu, bukan menjelek-jelekan gitu. Jadi kadang-kadang dia, oh iya si ini punya pacar baru gitu, oh baru kenalan cuman 2 minggu udah pacaran. Itu kan memang fakta begitu. Tapi tujuannya dia adalah untuk membuat rumor yang lebih tidak enak gitu, karena kan oh baru 2 minggu doang udah pacaran, terus kemudian baru putus misalnya berapa bulan udah punya pacar lagi gitu misalnya ya. Jadi sengaja dibuat seperti itu, tujuannya sebenarnya ingin dalam tanda kutip menjelekkan kita, tapi dengan cara yang subtle gitu. Nah, kalau kayak kita udah temukan teman-teman yang seperti itu, sulit gitu. Jadi bisa bilang gitu ya, mungkin nggak tulus. Itu teman tidak tulus ya berarti ya, tidak baik untuk kita. Jadi itu dia penjelasan dari bagaimana kita bisa mengenali lingkungan yang baik dan teman yang baik bagi sahabat Genbi. Jadi mungkin hal ini banyak dialami oleh teman-teman di rumah juga, mungkin sudah berteman baik, geng-gengan, atau mungkin squad seperti itu Bu ya. Zaman sekarang bahasanya malah terpecah belah, mungkin temennya kena cowok biasanya kan saling memperebutkan seperti itu. Mungkin itu jawabannya untuk teman-teman untuk bisa menilai lagi apakah teman kita ini baik atau tidak untuk kita. Karena mungkin hal ini mempengaruhi juga Bu ya ke psikologi kita sendiri, menjadi teman yang kurang baik atau mungkin kurang cocok dengan kita. Karena kalau mungkin dipotong sedikit, kalau dalam hubungan pertemanan remaja memang salah satu ciri khasnya adalah berkelompok. Ya, kalau kita lihat di remaja pasti berkelompok. Apa yang membuat mereka berkelompok? Pertama adalah similarity atau kesamaan yang mereka punya. Kalau kalian lihat mungkin ada kelompok orang-orang yang malas belajar misalnya itu. Ada kelompok orang-orang yang rajin belajar. Ada kelompok orang-orang dengan suku tertentu, ya, atau dengan agama tertentu. Karena dasar yang dibangun oleh remaja untuk membangun hubungan pertemanan itu sebenarnya adalah kesamaan belaka, gitu ya. Artinya bukan berarti dia tidak bisa melihat mana teman yang baik atau enggak, bukan berarti seperti itu. Tapi dasar pertama yang dia gunakan adalah karena kesamaan. Oh, saya merasa punya hobi yang sama dengan orang itu.
punya suku yang sama, agama yang sama, akhirnya berkelompok-kelompok seperti yang Tia tadi bilang gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan adanya suatu mungkin kecurigaan dengan kelompok lain ya. Sering sekali seperti itu kan gitu. Jadi kelompok A dengan B belum tentu mereka adung, istilahnya apa ya, akur gitu ya, belum tentu mereka akur karena ada suatu persepsi yang mungkin oh kelompok ini begini, oh kelompok itu begitu, akhirnya membuat kita jadi malah jauh dengan kelompok lain gitu. Padahal belum tentu seperti itu kan, itu kan hanya persepsi kita aja. Ada pemikiran negatif ya? Pemikiran negatif, iya gitu. Atau mungkin hal tersebut terjadi karena kita merasa sama dengan teman kita, namun merasa berbeda dengan orang lain, sehingga curiga jadinya. Karena kalau kita misalnya kita punya kesamaan dengan seseorang gitu ya, terus kita nggak punya kesamaan dengan orang lain, maka kita bilangnya orang kenapa sih kok dia bisa begitu tindakannya, kok dia bisa begitu berpikirnya. Akhirnya mulai ada kecurigaan, perasaan-perasaan negatif yang lebih orang yang sama dengan kita yang akhirnya kita ajak gitu ya, kita punya pemikiran positif dengan mereka seperti itu. Mungkin hal ini ada hubungannya juga pertanyaan selanjutnya Bu ya, di mana ada yang bertanya bagaimana sih rasa sayang kepada teman itu, apakah ada batasannya seperti itu? Apakah kadang kita mungkin posesif dengan teman atau mungkin kita terlalu nempel dengan satu orang saja seperti itu? Mungkin bisa jawab karena mungkin ada beberapa teman di rumah yang mengalami hal tersebut. Iya, kita sering dengar teman yang posesif, sama dengan kalau remaja punya pacar juga sering sekali mengeluh pacarnya posesif atau protektif. Teman pun bisa begitu ya. Nah, gimana caranya kita akhirnya membatasi diri agar tidak terlalu berlebihan kasih sayang kepada teman kita? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin sayang gitu ya, itu kan lebih pada rasa, afeksi ya. Sedangkan kalau kita menjalin suatu hubungan, jangan sampai logika kita nggak kepake gitu. Jadi jangan hanya dasar feeling saja yang kita pakai untuk teman kita, tapi juga dasar logika. Apakah saya terlalu berlebihan mencampuri kehidupan dia gitu? Apakah dia nyaman saya tanya-tanya tentang kehidupan pribadinya dia? Kita yang harus kemudian berpikir gitu, dengan logika kita, dengan rasional kita, apakah itu memang wajar kita lakukan gitu ya. Jadi intinya jangan sampai sebenarnya kita melupakan logika, melupakan rasional kita, karena sebenarnya kita namanya teman itu bisa datang dan pergi begitu aja kan. Saat dia misalnya tiba-tiba keterima sekolah di tempat lain atau keterima kerja misalnya nanti, ya akhirnya kita berpisah dengan teman itu gitu kan. Nah, dengan logika, bantuan logika dan rasional kita, maka itu akan membantu kita untuk kemudian oke, teman saya mungkin dia butuh waktu sendiri untuk menghadapi masalahnya. Oke, mungkin nanti deh kalau dia sudah baikan baru saya datang untuk ngobrol sama dia kalau memang dia butuh bantuan. Karena kan tidak semua orang mengalami masalah butuh bantuan. Ya, kadang kan kalau kita sering dengar dengan teman-teman, saya cuma butuh cerita aja, saya nggak butuh dikasih tahu atau dikasih nasihat kan, gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang diinginkan teman kita itu. Dia yang membatasi kita gitu loh. Kalau dia memang pengennya kita cuma dengerin aja, ya udah bertindak seperti pendengar saja gitu. Kalau dia pengen nasihat kita, ya kita beri nasihat gitu. Kita yang harus melihat, jadi nggak ada istilahnya, nggak ada suatu aturan yang saklek terkait gimana cara kita membatasi hubungan kita dengan teman, tapi kita lihat interaksi kita dengan teman itu kan beda-beda. Kita misalnya berteman, interaksi saya dengan Saras itu akan beda dengan interaksi saya dengan Tia, akan beda. Dan batas yang kita bangun pun akan berbeda. Gitu. Saya harus lihat nih Saras tuh sukanya seperti apa. Apakah dia memang suka dinasehati atau suka misalnya suka suka ditelepon misalnya untuk menanya kabar segala macam, tapi mungkin dia nggak seperti itu. Oh, menurut dia ya udah teman ya tetap teman, tapi nggak usah komunikasi secara intens juga nggak masalah kok gitu. Yang penting kita ada buat satu sama lain gitu kan. Nah, itu beda. Jadi tergantung teman kita dan kita juga nyamannya tuh di mana gitu. Berarti itu lebih kayak persepsi kita individu terkait bagaimana sih kita berhubungan dengan teman seperti itu ya. Dan itu tentu berbeda antara teman satu dan teman yang lain. Iya, teman harus mengenal batasan juga ya Bu ya. Harus tahu bagaimana sih teman kita ini pengennya seperti apa seperti itu Bu ya. Mungkin selanjutnya. Nah, ada hubungan nih Bu untuk selanjutnya. Nah, terkadang sahabat game ini masih bingung Bu dalam
suatu pertemanan itu mereka merasa nyaman, tapi terkadang pada circle pertemanan itu ada hal yang mungkin tidak mereka mungkin bisa tidak merasa nyaman pada hal tersebut, tapi pada circle pertemanan itu ada hal yang sehat. Mungkin gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Iya, kan kalau kita ngomongin pertemanan ada yang sehat dan tidak sehat ya, ada tidak sehat juga. Nah kalau anggaplah dalam asumsi pertemanan itu sehat ya, artinya mereka tuh saling mendukung, mereka saling tidak menggosipkan satu sama lain gitu. Anggaplah dalam asumsi pertemanan itu sehat. Nah kenapa kita kadang merasa tidak nyaman padahal di lingkungan pertemanan yang sehat? Pertama memang karena faktor kepribadian. Kepribadian itu dalam arti gini, ada orang-orang yang memiliki social skill yang tidak begitu baik gitu. Sehingga dalam situasi apapun, walaupun pertemanan itu sehat, walaupun tidak sehat, dan dalam konteks apapun, memang dia kadang merasa tidak nyaman berada di sekitar orang gitu. Karena dia memiliki suatu social skill atau keterampilan sosial yang memang mungkin kurang baik gitu. Nah, yang kedua adalah karena inferiority. Ini masih kepribadian ya. Yang kedua karena inferiority. Inferiority itu adalah rasa lebih rendah dibandingkan orang lain gitu. Jadi walaupun misalnya teman-teman kita positif, hubungannya sehat, tapi karena faktor kepribadian kita yang selalu merasa lebih jelek dibandingkan orang lain, bisa jadi itu yang membuat dia tidak nyaman. Padahal nggak ada yang masalah dengan teman-temannya mendukung aja gitu kan. Tapi karena dianya merasa tidak nyaman, karena dianya selalu merasa lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan orang lain, itu akhirnya membuat dia tidak nyaman gitu. Kemudian faktor berikutnya adalah karena mungkin memang pertemanan itu sehat, tapi tidak ada similarity yang terlalu banyak, kesamaan yang terlalu banyak. Oke, mungkin kita memilih berteman dengan orang-orang yang katakanlah mungkin secara level ekonomi tinggi gitu ya, secara tidak kita sadari akhirnya kita berkelompok dengan orang-orang itu gitu. Tapi kemudian teman-teman kita di kelompok itu banyak ngomongin tentang brand gitu misalnya, tentang barang-barang baru gitu. Sebenarnya nggak ada tujuan teman kita untuk mengecilkan satu sama lain gitu kan, hanya karena ya kesamaan mereka akhirnya mereka ngomongin sesuatu yang wow gitu kan. Tapi karena kita tidak sama dengan mereka, akhirnya kita merasa nggak nyaman gitu. Jadi kadang-kadang bukan karena lingkungan pertemanan saja yang membuat kita tidak nyaman, tapi diri kita sendiri yang akhirnya kemudian membuat kita harus berpikir lagi teman seperti apa yang cocok sama kita gitu. Karena mungkin kita dalam tanda kutip salah memilih teman gitu, salah memilih kelompok pertemanan. Karena itu tadi misalnya kebetulan mereka orang-orang yang kaya, kemudian kita enggak nyambung sih ngobrolnya. Oke sih pertemanannya sehat, mereka nggak pernah ada gimana-gimana ke kita, tapi karena beda atau tidak ada kesamaan itu atau sedikit kesamaan itu akhirnya membuat kita mungkin I don't belong gitu, saya tidak cocok di sana gitu. Mungkin saya harus nyari kelompok pertemanan yang lain yang memang saya lebih banyak punya kesamaan dengan mereka gitu. Mungkin itu jawabannya. Berarti lebih ke insecurity dari orang tersebut ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasa kurang nyaman pada tahu itu lingkungan yang sehat, mungkin kita tingkatkan kepercayaan diri untuk membuka diri kepada orang lain seperti itu. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan juga, wajar nggak sih kalau misalnya kita tuh makin dewasa itu semakin sedikit temannya, mungkin karena memang seiring dengan pertumbuhan kita mulai memilih-milih teman, mana yang baik, mana yang kurang baik seperti itu. Mungkin bisa dijawab Bu? Ya, kita kan kalau ngelihat polanya itu semakin dewasa teman kita semakin sedikit. Kenapa begitu? Karena semakin dewasa kita punya prioritas yang macam-macam. Kita punya banyak hal yang harus kita lakukan. Semakin banyak tanggung jawab. Sehingga kita menyusun prioritas juga pasti berbeda dengan pada saat kita remaja. Pada saat remaja mungkin yang kita pikirkan hanya belajar, nyari teman, kemudian mikirin mau nanti misalnya kalau SMA mau kuliah di mana, atau misalnya kuliah mau kerja di mana. Hanya itu. Tapi kalau orang dewasa dia harus mikirin, saya harus punya uang untuk diri saya sendiri, menghidupi diri saya. Saya harus memikirkan untuk menikah misalnya. Kalau di Indonesia kita masih berpikir bahwa orang dewasa, semua orang harus menikah kan seperti itu. Sehingga harus berpikir gimana saya harus mencari orang yang tepat untuk saya nikahi misalnya gitu. Sehingga ada banyak pikiran-pikiran lain, tanggung jawab lain yang harus dilakoni oleh seorang dewasa. Yang akhirnya memaksa mereka untuk mulai menyusun kembali prioritasnya. Nah, kalau dulu remaja kita bisa nih temenan dengan banyak orang, ketemu teman ini itu dan lain sebagainya. Kita bisa memaintain komunikasi dengan baik. Kita ngechat
ke teman ini, nantinya kita chat teman yang lain dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa mungkin waktu untuk itu udah nggak ada lagi, atau semakin sedikit waktunya, sehingga nggak bisa kita itu berteman dengan semuanya yang kita mau gitu. Paling ketika dewasa hanya beberapa saja yang akhirnya menjadi close friend kita atau teman dekat kita gitu. Karena itu tadi kita nggak punya cukup banyak waktu dan prioritas kita sudah berbeda gitu. Nah itu yang akhirnya membuat ke masa depan ya. masa depan, karena banyak tanggung jawab gitu. Bukan seperti remaja yang memang masih free lah bisa dibilang, masih belum punya tanggung jawab yang betul-betul besar gitu. Akhirnya dia bisa memilih teman banyak gitu. Berarti untuk teman-teman di rumah mungkin kita tanpa sadari banyak kesibukan baru, banyak tanggung jawab baru, sehingga kita lebih memilih dan memilah mana sih teman yang benar dekat yang bisa memahami kita itu memiliki kesibukan seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau di rumah ada yang sibuk berorganisasi, kemudian sibuk belajar, kemudian sibuk memikirkan masa depan nanti setelah kuliah mau ngapain misalnya gitu. Mungkin juga temannya nggak terlalu banyak, bisa jadi gitu, karena dia punya hal-hal lain yang harus dia pikirkan gitu. Dan akhirnya temennya memang paling punya cuma 5 yang dekat, sisanya cuma sekedar teman biasa kayak gitu misalnya. Ya itu juga terjadi di remaja, nggak cuma anak dewasa. Nah di sini Bu, sahabat Genbi juga ingin menanyakan terkait bagaimana sih kita menghadapi teman yang sudah lama dengan kita tapi mereka sering seiring berjalannya waktu mungkin menghilang dari kita, entah itu datang lagi dan menghilang lagi seperti itu ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi kan ada teman itu bisa pergi dan datang begitu aja ya. Yang tidak bisa datang dan pergi begitu aja adalah keluarga tentu aja. Bahkan hubungan hubungan berpacaran atau suami istri pun itu bisa pergi begitu aja gitu kan. Apalagi teman yang memang tidak ada komitmen secara tertulis kita berteman dengan dia gitu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah tentu kita harus menyadari bahwa itu adalah suatu fase kehidupan yang benar-benar pasti terjadi. Kalau saya dulu merasakan ketika dulu SMA banyak sekali temannya, karena saya di SMA di sekolah yang cukup populer, tapi banyak juga aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan, tidak hanya terkait belajar aja gitu kan. Punya banyak teman, tapi ternyata akhirnya kuliah di tempat yang benar-benar saya nggak punya teman sama sekali di sana, tempat yang benar-benar baru gitu. Awalnya tentu susah gitu, susah karena saya nggak punya teman nih di sini gitu kan. Tapi setelah dijalani ternyata akhirnya saya menemukan teman baru di sana gitu. Jadi kita harus sadar secara kognitif gitu ya, bahwa memang teman itu datang dan pergi begitu aja. Ketika kita sudah bisa menyadari itu, maka ketika teman itu pergi, baik itu dia yang meninggalkan atau karena situasi yang akhirnya memaksa kita untuk nggak bisa ketemu orang itu lagi, ya akhirnya kita bisa menerima dengan mudah. Oke, memang mungkin segitu aja. Gitu, segitu aja. Mungkin kita punya masing-masing punya kegiatan baru, prioritas baru yang akhirnya membuat kita tidak bisa lagi berteman dengan orang itu atau berkomunikasi lah. Kalau teman kan mungkin suatu saat ketemu ya bisa berteman lagi gitu, berkomunikasi. Tapi di sini lebih kepada bagaimana interaksi yang terjalin, komunikasinya udah nggak lagi seperti dulu ya, kita udah harus kedekatannya sudah tidak lagi. Walaupun kita saling berjauhan, tapi setidaknya mengirimkan pesan atau saling berkabar ya Bu ya. Iya, apalagi sekarang teknologi sosial media itu kan sudah betul-betul memfasilitasi kita untuk membuat yang jauh itu terasa dekat kan. Kalau orang bilang yang dekat malah terasa jauh gitu. Nah itu balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Nah Bu, di sini sahabat Genbi juga menanyakan terkait bagaimana cara kita untuk menanggapi teman yang datang dan pergi, mungkin teman baik kita mungkin Bu ya, yang datang maupun nanti pada saat waktu dia diperlukan untuk kembali lagi. Gimana cara mengatasi Bu? Teman itu kan datang dan pergi gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita bisa bilang bahwa itu teman baik kita atau sahabat kita, saya rasa dia tidak akan melakukan itu. Sekalipun dia pergi bukan untuk pergi atau memutus hubungan pertemanan dengan kita, tapi mungkin karena ada aktivitas lain atau prioritas lain yang dia harus lakukan. Misalnya contohnya adalah dia keterima kerja atau keterima kuliah di satu tempat yang memang jauh dari kita, maka otomatis dia harus pergi gitu kan. Tetapi perasaan yang terbangun itu sebenarnya nggak berubah gitu kalau memang dia teman baik kita. Nah kalau dalam konteks pertanyaan tadi mungkin yang dimaksud adalah teman biasa jadinya, karena kalau datang dan pergi begitu aja dan benar-benar memutus hubungan pertemanan, tapi kemudian kalau ada perlu balik lagi, itu adalah teman yang mungkin
bukan sahabat kita, teman yang biasa aja gitu ya. Nah, gimana cara kita menghadapi hal-hal seperti itu? Sebenarnya kalau kita tahu bahwa dia adalah teman biasa aja, kita harusnya nggak baper, itu istilahnya. Kita harusnya nggak terlalu terbawa perasaan karena kepergian dia, gitu. Ya, tapi mungkin kenapa kita terlalu baper dengan kepergian dia itu karena ada perasaan yang sifatnya sebelah pihak. Kalau kita sebut misalnya nih, misalnya saya temenan sama kamu ya, kamu menganggap kita temenan biasa aja, temenan yang ya kalau saya perlu ya udah saya datengin, kalau nggak ya udah gitu. Tapi saya menganggap saya teman baik kamu gitu. Jadi kan tidak ada reciprocity sebenarnya di sana. Kalau tadi syarat dari seorang sahabat adalah ketika dua-duanya memiliki perasaan yang sama. Saya sayang sama kamu, kamu juga sayang sama saya sebagai sahabat. Tapi kemudian akhirnya cuma saya doang yang sayang sama dia. Ternyata dia menganggap ini sebagai hubungan yang biasa aja. Nah, itu kitanya yang harus kemudian mengkaji lagi, apakah benar hubungan kita itu adalah seorang sahabat, apakah benar dia sayang sama saya padahal saya sayang sama dia gitu. Tapi kalau balik lagi ke rasional tadi atau logika tadi, kalau memang akhirnya kita menemukan, oh teman saya itu sebenarnya nggak segitunya kok sama saya gitu, dia tidak terlalu menganggap saya sebagai sahabatnya, mungkin kita yang akhirnya berpikir oke, kita harus biasa aja lah gitu, toh juga dia pergi karena memang dia nggak menganggap saya sebagai penting buat dia gitu loh, kenapa saya harus menganggap dia penting gitu kan gitu. Jadi balik lagi ke rasional itu tadi, ke logika gitu tadi, untuk kemudian mengelola perasaan kita, karena banyak hal, banyak perasaan kita tuh sebenarnya munculnya dari pikiran kita. Bahkan sakit fisik pun, sakit medis pun itu banyak muncul dari pikiran, dari psikologis yang kita rasakan gitu kan. Jadi jangan sampai pikiran kita yang kemudian mempengaruhi perasaan kita. Jadi gimana supaya nggak baper kalau teman itu pergi, ya kita kemudian harus mengkaji lagi secara kognitif atau secara logika, teman itu sebenarnya baik nggak buat kita, teman itu memang dia menganggap saya penting nggak, kayak gitu. Kalau emang dia nggak menganggap penting, ya sudah, kenapa saya harus baper dengan kepergian dia gitu. Dan ketika pun dia kembali, ya kita juga harus kaji lagi apa maunya dia, kok dia kembali sama saya gitu ya. Jadi ya kita memang itu semua senternya itu adalah di kita yang harus pintar-pintar untuk melihat situasi gitu ya, melihat apa maksud dari teman kita gitu. Dan mengenali, Bu ya. Mengenali ya. Nah, itu dia sahabat Genbi. Jadi kalian harus mengenali teman-teman kalian dan harus mengkaji lagi apakah dia merupakan teman atau sahabat bagi kita. Seperti itu, Bu ya. Jadi kita harus ngecek lagi nih, kalau misalnya kita merasa curiga kok merasa kita aja yang give gitu, beri dia, apakah dia yang benar sahabat atau mungkin cuma teman aja sebenarnya, seperti itu Bu ya. Mungkin berhubungan dengan teman ataupun sahabat dan juga toxic friendship seperti itu, mungkin teman-teman banyak yang kebingungan gimana sih kita mengatasi kalau misalnya pertemanan kita tuh sudah tidak sehat lagi, atau mungkin kita merasa kok kita merasa memiliki sisi yang kurang baik setelah berteman dengan dia, seperti itu. Bagaimana mengatasi itu ya. Nah, sebenarnya kan kita harus tahu dulu sebenarnya toxic friendship itu seperti apa gitu ya. Pertama adalah yang itu tadi yang saya sempat bahas sedikit, teman kita itu nggak tulus sama kita, itu tadi udah dibahas ya, nggak tulus. Jadi salah satunya misalnya ketika kita butuh mereka nggak mau istilahnya ada untuk kita gitu kan, kemudian dia pergi atau membiarkan kita. Kemudian yang kedua, ketika dia ngomongin kita di belakang kita gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita yang tadi give and take ya, take and give, kita hanya memberi saja, tapi dia nggak pernah memberi ke kita gitu loh. Dia hanya mengambil saja dari kita, baik itu secara materi maupun non materi gitu. Misalnya memberi, ya tadi memberi kasih sayang, tapi dia nggak sayang sama kita. Kita memberi bantuan, tapi dia nggak pernah memberikan bantuan ke kita. Nah, mungkin itu sudah cukup bisa kita bilang sebagai toxic relationship ya, toxic friendship ya gitu. Nah, gimana cara menghadapi yang seperti itu? Kalau saya simpelnya gini aja, kalau kalian sudah tahu bahwa itu teman adalah teman yang toksik, maka mungkin jangan berteman sama dia. Karena gini, tidak ada aturan yang membuat kita harus berteman dengan seseorang kan. Gitu. Kita yang harus kemudian memilih mana yang teman yang baik sama kita, mana yang memang kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita merasa kita menjadi pribadi yang lebih jelek atau lebih buruk, maka mungkin kita harus melihat lagi siapa sebenarnya teman yang bisa memberikan support itu ke kita, bukan teman kita yang saat ini mungkin gitu. Akhirnya ya sudah, nggak usah temenan sama dia. Tapi jangan sampai kalau kita memutuskan untuk tidak temenan lagi sama
teman kita, jangan sampai malah memusuhi ya. Beda ya, tidak temenan sama memusuhi itu tentu beda gitu. Tidak temenan dengan mungkin artinya adalah kita tidak terlalu menjaga komunikasi yang intens sama dia. Dulunya kita sering sekali chattingan sama dia, sekarang mungkin kita kurangi gitu kan. Dulu sering keluar sama dia, sekarang kita kurangi sedikit demi sedikit. Tapi kalau bermusuhan tentu kita kan benar-benar total nggak ada komunikasi sama dia, atau bahkan membuat suatu rumor tertentu tentang orang itu gitu kan, itu sudah istilahnya bermusuhan jadinya gitu kan. Tapi kalau di sini yang saya tekankan adalah kita mungkin tidak lagi berteman tapi bukan bermusuhan gitu loh. Jadi ya simpelnya adalah jangan berteman dengan orang yang toksik gitu, cari yang memang nanti itu merupakan salah satu jalan keluar juga bagi sahabat Genbi untuk keluar dari lingkaran pertemanan yang mungkin tidak baik ya Bu ya. Nah untuk yang selanjutnya nih Bu, bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada teman-teman kita tapi tidak menyinggung tidak menyinggung perasaan atas pendapat yang kita sampaikan. Ya. Yang pertama harus kita lihat dulu sikap kita ketika mengatakan pendapat itu seperti apa. Karena banyak faktor yang menyebabkan orang tersinggung itu adalah karena kitanya yang terlalu dalam tanda kutip bosi mungkin. Bosi, terkesan seperti menggurui gitu ya. Jadi kita lihat dulu ketika kita mengemukakan pendapat, maka ini kan konteksnya adalah teman kita. Jadi bukan saya gurunya, kamu muridnya, kan bukan seperti itu. Sehingga harusnya ada hubungan yang setara tadi gitu. Jangan sampai kita menganggap oh dia lebih tidak tahu dibandingkan saya, sehingga saya merasa lebih superior. Akhirnya saya terkesan seperti menggurui. Jangan seperti itu. Jadi caranya adalah dengan tetap mengemukakan pendapat dengan baik gitu ya. Lalu kemudian kita untuk menghargai dia, tanya pendapat dia. Kalau menurut saya begini, kalau menurut kamu gimana? Nah seringkali yang miss di kita adalah kita nggak menanyakan pendapat orang lain. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak merasa dihargai gitu. Ya, jadi penting kalau kita dalam diskusi misalnya di kelas atau kemudian di luar kelas ada diskusi seperti itu, penting bagi kita untuk kemudian bertanya pada mereka, menurut kamu gimana? Ternyata ada beda pendapat, oh iya kalau gitu kayak kita konsolidasi, cari jalan keluar yang disebut dengan win-win solution gitu ya. Jadi jangan sampai hanya kita saja yang pendapat kita saja yang kita perjuangkan, kita juga harus terbuka dengan pendapat orang lain yang akhirnya kemudian melahirkan suatu win-win solution. Pun nantinya adalah pendapat kita yang kepake, mereka itu tidak akan merasa tersinggung karena kita sudah melalui proses itu gitu. Ternyata mungkin mereka keliru dengan pendapatnya, tapi karena kita sudah melalui proses diskusi yang baik, kemudian ada konsolidasi, ada kompromi di sana, ketika solusi yang kita ambil adalah ternyata favorable buat kita, dia tidak akan sakit hati karena sudah dihargai, sudah melalui proses yang cukup panjang itu gitu. Mungkin jadi kesimpulannya adalah kita menghargai pendapat orang lain, komunikasi dua arah. Nah, tapi Bu, jika memang teman kita ini tidak mau menerima pendapat, bagaimana? Nah, itu sulit ya memang. Karena sering sekali kita ngelihat orang-orang yang menutup mata, menutup diri, menutup pikirannya terhadap apa yang orang lain bilang. Tidak mau menerima kritik dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai teman tetap aja kalau kita memang merasa bahwa ada sesuatu yang perlu dikoreksi, kenapa enggak kita kasih tahu dia gitu ya. Tapi kita lihat dulu kalau memang dia tidak siap untuk menerima kritik atau saran dari kita, mungkin jangan memberikan kritik kalau tidak diminta. Kalau dia memang meminta untuk kita memberikan saran, baru kita berikan saran. Tapi kalau enggak, lebih baik enggak. Karena masuk kiri keluar kanan sih. Kita udah capek-capek ngomong gitu ya, tapi kemudian dia akhirnya tidak mendengarkan kita. Dan ujung-ujungnya nanti dikira kita ikut campur gitu kan. Ikut campur dengan urusan mereka, padahal sebenarnya kita care gitu, padahal sebenarnya kita peduli sama mereka gitu. Tapi kalau mereka memang tidak terbuka akan hal itu, lebih baik sebagai teman ini ya, sebagai teman kita lebih baik ya udah nggak usah gitu. Tapi kalau hubungan sebagai orang tua dan anak tentu orang tua punya kewajiban untuk memberitahu anaknya, walaupun anaknya nggak mau dengar, orang tua harus terus ngasih tahu gitu. Tapi kalau teman, karena kita hubungan yang sifatnya tidak terlalu ya temporary ya, tidak terlalu ada komitmen juga, sehingga kalau mereka nggak mau dengerin kita ya sudah, kita harus gimana lagi gitu. Jangan terlalu memaksakan diri juga. Mungkin hal ini sebenarnya saya alami secara pribadi juga Bu, ya mungkin teman-teman di rumah juga mengalami.
kalau misalnya kita memberikan saran dan dia tidak menerima, dan apa yang dilakukan nanti itu merugikan dirinya, merugikan keluarganya, apakah kita sebagai teman itu masih tidak mau tahu mungkin seperti itu, atau mungkin kita menyerah dengan keadaan dia sendiri? Ya, ini sebenarnya dilema ya. Saya sempat mungkin cerita sedikit. Ada seorang teman yang kemudian dia mengaku bahwa dia menyukai sesama jenis, ya. Lalu kemudian dia menyembunyikan itu dari orang tuanya, gitu. Tapi dia ceritanya ke kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita akan ngasih tahu orang tuanya atau enggak, gitu. Nah, Ya kan? Itu dilema buat kita, karena di satu sisi kita peduli terhadap dia, karena takutnya kalau kita nggak bilang ke orang tuanya, mungkin takutnya dia malah melakukan sesuatu yang kurang baik, gitu. Artinya kurang baik itu misalnya bunuh diri, misalnya karena dia terlalu merasa didiskriminasi dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, sekarang dilema kita ngasih tahu nggak ke orang tuanya? Nah, kalau teman-teman gimana kira-kira? Kalau menurut dia ngasih tahu orang tuanya nggak? mungkin saya mencari timing yang tepat Untuk kasih tahu orang tua. tuanya. Oke, kalau Saras? Nah, di sini kita lihat juga, Bu, apakah banyak yang akan merugikan bagi dirinya dia sendiri. Kalau misalnya banyak yang merugikan, mungkin ada baiknya kita memberitahu orang tua mereka, tapi dengan situasi dan kondisi yang baik. Tepat ya. Tapi Bu ya, itu jadinya pertemanan kita di ujung tanduk. Nah, itu Karena kan dia merasa tidak didukung, pertama. Iya. Kedua juga dia merasa kita menghancurkan Mungkin. hubungan keluarganya malah. Dan mungkin merasa dihianati. Nah, itu tadi berarti dilema kan, ketika mengalami situasi seperti itu, gitu. Nah, sehingga memang kita sulit sekali sebenarnya untuk memilih akhirnya. Kita pro dengan teman kita, atau kemudian kita bicara pada orang tuanya yang menurut versi kita adalah untuk kebaikan dia. Tapi belum tentu itu adalah kebaikan dia loh. Karena kita hanya sebagai teman yang hanya tahu itu sebatas di permukaan aja, gitu. Oke lah, mungkin lebih dalam daripada itu mungkin ada sahabat-sahabat yang memang sudah lama, dia sudah tahu bagaimana yang terbaik untuk sahabatnya. Tapi jangan juga kita terlalu ego menganggap ini loh yang terbaik buat sahabat saya, gitu. Ini loh seharusnya yang dia lakukan, sehingga kalau menurut kita tidak sesuai, ya udah saya laporin deh ke orang tuanya. Nah, itu versi kita, gitu. Tapi belum tentu versi dia seperti itu. Nah, kalau kasus yang saya ceritakan tadi, misalnya yang tentang dia menyukai sesama jenis, mungkin dengan ketika kita bilang sama orang tuanya, ternyata tuh menimbulkan suatu stres yang luar biasa. Karena di saat itu dia sebenarnya belum siap untuk coming out, gitu, kepada orang tuanya. Nah, itu kalau kayak gitu gimana? Malah menimbulkan dampak yang lebih jelek lagi kepada teman kita, negatif lagi terhadap teman kita kan. Mungkin aja dia itu menunggu waktu yang tepat, yang seperti dibilang tadi, menunggu waktu yang tepat. Oh, mungkin kapan lah saat dia benar-benar siap baru dia yang bilang. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini memang lebih baik orang tua tahu dari anak itu sendiri. Jadi jangan sampai kita sok pintar atau sok ingin memberikan, ingin melakukan yang terbaik untuk teman kita, malah jadi salah langkah, malah membuat teman kita jadi lebih buruk kondisinya dibandingkan sekarang. Gitu, jadi. Nah, mungkin yang menjalani hidupnya dia itu dia sendiri. Kita nggak bisa terlalu mencampuri. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, Bu. Nah, gimana sih ngadepin teman yang mudah tersinggung dan juga egois? Jadi kita kan kadang suka berteman dengan dia, tapi kadang ada satu sisi di mana dia egois dan mudah tersinggung. Jadi gimana sih tips and trick untuk sabarnya mungkin, Bu ya? Gitu. Ya. Sebenarnya yang paling jitu itu adalah kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau orang yang ego dan dia mudah tersinggung, itu sebenarnya nggak bisa dilawan. Jadi kalau kita melawan dia, malah akan terjadi konflik nanti. Jadi kita yang harus kemudian berusaha mengelola diri kita, mengelola emosi kita, dan menahan-nahan ego kita. Karena kita menghadapi orang yang ego, jangan dengan ego juga, gitu. Nanti takutnya konflik. Nah, jadi kalau ada teman yang seperti itu, udah kita dengerin aja apa yang dia bilang. Walaupun belum tentu sebenarnya kita setuju dengan apa yang dia bilang ya, dengerin aja gitu. Oh gitu ya, gitu. Sebagai pendengar yang baik kita harus memberikan feedback ya. Kalau agar orang itu merasa didengarkan, kita harus memberikan feedback, baik itu berupa kata-kata maupun non-verbal communication. Seperti misalnya angguk-angguk atau ekspresi tersenyum atau oh gitu misalnya, itu sudah berupa feedback ya, untuk membuat dia oh saya didengarkan gitu. Nah, ketika kemudian itu sudah kita lakukan, maka dia kan merasa dihargai. Baru kemudian kita masuk dengan pendapat kita, dan itu pelan-pelan gitu. Jangan langsung oh saya nggak setuju tuh kayak gini, itu malah membuat dia tersinggung gitu. Nah, kita oh gitu ya, oh jadi yang menurut kamu tuh begini.
oh tapi saya pernah dengar loh sebenarnya nggak kayak gitu, gini menurutmu gimana? Nah gitu. Jadi pelan-pelan caranya untuk mendekati orang yang ego dan mudah tersinggung kayak gitu. Nanti lama-kelamaan dia akan ngikut kita kok, artinya cara kita gitu. Akhirnya dia mulai juga menurunkan egonya, kemudian akhirnya didapatlah suatu pendapat gitu yang memang berdasarkan diskusi itu gitu, bukan berdasarkan dia aja gitu. Nah, jadi sahabat Genbi, menghadapi teman yang egois itu jangan juga dihadapi dengan pikiran kita yang egois. Jadi ibarat menghadapi api, udah ada api yang besar, kita kobarkan lagi dengan api yang besar, tapi dengan air biar apinya mereda, seperti itu ya sahabat Genbi. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu dari sahabat Genbi, ini pertanyaan yang menarik banget nih. Mungkin banyak yang request mengalami ya, ini banyak yang request Bu. Bagaimana cara untuk menagih hutang kepada teman? Mungkin ini banyak remaja-remaja yang dipinjam atau meminjamkan sesuatu, tapi untuk menagihnya tidak enak hati, seperti itu Bu. Bagaimana cara menanggapinya Bu? Oke, sebelum kita menagih hutang, mungkin ketika ada teman yang mau hutang ke kita, kita harus merefleksi diri dulu. Kita siap nggak dihutangin gitu, ya. Kalau kita nggak siap dihutangin, lebih baik jangan. Karena kita gini, kalau masalah hutang, kita nggak tahu orang tuh akan balikin atau enggak. Kalau memang dia orang yang komit, tentu kita yakin bahwa dia akan balikin ke kita, sehingga kita merasa aman, nyaman gitu untuk memberikan uang pinjaman kepada dia. Namun ketika orang itu adalah ya teman yang cuman ketemu sekali dua kali atau teman sekelas tapi nggak terlalu dekat, terus dia minjem duit ke kita, kalau kita nggak plong rasanya untuk ngasih pinjaman ke dia, mending nggak usah gitu. Karena daripada nanti kita ngasih pinjaman terus kemudian dia nggak balikin, ya kita sendiri yang kecewa, jadi masalah baru malahan gitu. Nah tapi kalau misalnya itu sudah terlanjur terjadi, anggaplah kalau tadi kan usaha preventifnya, jika itu belum terjadi, tapi kan ketika misalnya ya udahlah gitu terjadi juga, kita dipinjemin duit gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya tagih dia bilang, kamu kan minjem duit sama saya 100.000, kapan mau dibalikin gitu. Oh besok aja, besok tanyain lagi, kamu kapan mau dibalikin, kan udah besok gitu kan. Kalau tanya lagi besok lagi tanya. Menurut saya kalau memang kita benar-benar ingin uang itu kembali, jangan capek untuk bertanya pada dia gitu. Karena kalau nggak seperti itu, dia akan memanfaatkan kesempatan saat kita lupa atau kita ya udah akhirnya kita membiarkan itu, ya itu yang sebenarnya dia ingin dapatkan dari kita, yang dia cari sebenarnya gitu. Mungkin itu bisa diulangi oleh orang yang berbeda ya Bu ya. Iya betul. Dan ketika teman yang lain mendengarkan hal itu, oh saya bisa nih minjem sama dia, nggak bakal dibalikin, nggak bakal diminta untuk dibalikin, akhirnya dia minjem lah, teman yang lain minjem juga segala macam gitu. Jadi kalau saya sih, kalau mungkin kita karena budaya kita di Bali atau di Indonesia mungkin nggak enakan gitu ya, minta duit itu nggak enakan, ya kita jangan seperti itu. Kalau emang kita mengharap uang itu kembali, maka kita harus berani juga untuk minta gitu. Tapi kita juga harus mikir gini, mungkin teman kita yang sedang meminjam uang kepada kita itu sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Kita juga harus bisa melihat itu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu memaksakan diri, ternyata dia benar-benar dalam kondisi yang kurang baik, terus dia harus meminjam uang orang lain untuk mengembalikan utangnya ke kita. Gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah kita aja sih, artinya dari awal memang kalau nggak siap ya udah jangan dikasih. Tapi kalau misalnya itu terlanjur ya udah kita berusaha minta, tapi kita lihat juga kondisi dia saat itu seperti apa gitu. Terus saya bilang, gimana, kamu mau balikin duit nggak gitu kan? Kalau misalnya aduh sorry saya nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang, ya udah kita sebaiknya menurut saya sih ya ikhlaskan aja karena nggak percuma kalau kita akan nagih-nagih utang terus juga dia nggak akan balikin, karena dia udah bilang saya nggak bisa balikin gitu. Iya benar sekali. Nah jadi itu dia sahabat Genbi, penjelasan dari Ibu Putri Handayani. Nah Ibu Putri mungkin dulu ada satu pertanyaan requestan dari teman-teman Genbi juga. Jadi Bu, karena kita sekarang COVID ini kan jarang bertemu dengan teman-teman. Gimana sih, karena kita jarang nongki, jarang ketemu, itu biar tetap lengket sama teman tuh bagaimana sih? Oke. Sekarang kan kita punya banyak media ya, sosial media seperti itu banyak sekali. Sebagai seorang remaja milenial yang melek teknologi, manfaatkanlah itu dengan baik gitu. Karena seringkali gini, ada sosial media tapi kita yang nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Berbagai fitur yang ada di sana itu macam-macam loh. Dengan teknologi sekarang sudah maju sekali dan macam-macam fitur yang ada, tapi karena kita tidak berusaha untuk belajar, maka kita nggak tahu ternyata ada fitur-fitur seperti itu yang ternyata
malah jadi membuat pertemanan jadi makin asik gitu. Jadi kita yang harus sebagai anak milenial apalagi gitu ya, yang melek teknologi, kita harus tahu nih apa sebenarnya fungsi dari masing-masing sosial media. Gitu. Dan dapat memanfaatkan dengan baik untuk menjaga hubungan pertemanan gitu. Bahkan sekarang kan sering sekali video call. Kalau dulu mungkin jarang video call ya. Sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini kita sering video call. Ya manfaatkan itu dengan baik gitu kan. Terus kemudian tidak hanya dengan sosial media, tapi kadang-kadang misalnya nih kita menulis sebuah cerita di blog kita gitu ya, terus kemudian minta teman kita untuk komen di sana, kan bisa dari situ juga. Jadi ada hubungan yang baik gitu loh, membahas tentang suatu topik tertentu yang tidak hanya sekedar nanya kabar lagi ngapain dan lain sebagainya. Jadi ada yang lebih meaningful atau lebih bermanfaat terkait topik tertentu, jadi diskusi di situ gitu kan. Itu akan bagus malah gitu. Jadi manfaatkanlah sosial media itu dengan baik dalam kondisi pandemi seperti ini, karena kita memang sulit untuk bertemu dengan orang gitu ya, jadinya hanya bermodalkan sosial media jatuhnya. Jadi teman-teman kalau lagi liburan seperti ini, nggak libur juga sih ya, karena udah mulai new normal juga, diskusinya bermanfaat. Jangan diskusi yang aneh-aneh, julid atau gimana, yang bermanfaat aja, yang positif-positif aja, karena kita COVID ini juga perlu imun yang baik. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa penyakit pun bisa datang dari pikiran ya Bu ya, gitu. Mungkin dapat saya simpulkan juga dari diskusi kita kali ini bahwasanya semua hubungan pertemanan itu berasal dari diri kita sendiri lagi. Kita yang menempatkan diri dan menentukan posisi bagaimana kita menghadapi orang lain seperti itu. Sebagai penutup, mungkin Bu bisa memberikan kesan dan juga pesan terkait dari diskusi kita hari ini, Bu. Oke. Sebenarnya diskusi ini bagi saya sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, dan terutama untuk teman-teman di rumah terkait dengan psikologi remaja, terkait dengan pertemanan. Tentu saja makna yang bisa kita ambil dari obrolan kita tadi itu adalah jangan terlalu terbawa perasaan. Kita harus ingat bahwa hubungan pertemanan itu adalah hubungan yang tidak langgeng, hubungan yang tidak ada komitmen secara tertulis, sehingga ada kemungkinan bahwa mungkin teman itu pergi kapan aja dia mau, atau mungkin kita malah yang pergi dari teman kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ingatkan diri kita bahwa dalam berteman kita juga harus mengutamakan yang namanya logika atau rasional kita. Jangan sampai kebawa perasaan atau kemudian terlena dengan hubungan pertemanan itu sampai sulit sekali move on dari teman-teman kita. Apalagi kita sebagai seorang remaja, mungkin SMA dan kuliah, ada fase kehidupan berikutnya. Yang SMA kemudian akan kuliah, yang kuliah kemudian akan kerja. Dan tentu saja tempat kuliah dan kerja itu mungkin akan beda dengan teman kita. Sehingga kita yang harus berusaha untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan kita, agar kita benar-benar bisa adapt atau mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada. Kalau kita misalnya gagal move on dari teman sebelumnya, itu yang membuat kita sulit untuk mencari teman yang baru, sulit untuk membuka lingkaran pertemanan yang baru, dan akhirnya malah kita jadi nggak punya teman, malah kita jadi merasa sendiri dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa bahwa dalam hubungan pertemanan kita harus juga memikirkan yang namanya kualitas hubungannya juga. Jadi jangan sampai, tadi kita bahas tentang toksik ya, jangan sampai hubungan itu menjadi toksik, kemudian malah merugikan kita, malah membuat kita menjadi pribadi yang lebih tidak baik gitu. Jadi pintar-pintarlah memilih teman, orang-orang yang bisa mendukung kita, orang-orang yang bisa memberikan penguatan-penguatan kepada kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang mungkin saya bisa bilang. Nah, itu dia sahabat Genbi, berbincang-bincang dengan narasumber cantik kita pada kali ini dan moderator cantik kita juga. Terima kasih Bu waktunya, ini sangat bermanfaat bagi kita, dan tentunya nantikan Sarasehan session 2 dari kita. Nah, itu dia sahabat Genbi, acara selanjutnya yaitu acara kami dari Genbi Bali ingin memberikan penghargaan pada Ibu karena telah bersedia menjadi narasumber kali ini. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di Sarasehan selanjutnya. Genbi!